Hubungan antara elipsoid dengan geoid ini adalah apa? Adalah di pencarian ketinggian ya. Jadi ada istilahnya undulasi. Undulasi adalah perbedaan ketinggian antara elipsoid dengan tinggi geoid. Persamaan matematika adalah undulasi n sama dengan h kecil dikurangi h besar. Apa itu h kecil? Kalau kita lihat di sini h kecil ya. H kecil itu adalah permukaan tanah, ketinggian permukaan tanah ya terhadap apa? Elipsoid. Dikurangi dengan h besar. H besar tuh yang ini. Yaitu perbedaan ketinggian di permukaan tanah terhadap apa? Mean sea level atau geoid. Jadi perbedaan geoid sama itu disebut dengan undulasi. Tinggi elipsoid dikurangi dengan tinggi geoid atau tinggi otometrik. Makanya ini. Nah, ini hubungannya antara geoid dengan elipsoid karena sebenarnya nanti kalau kita menggunakan GPS handheld ya atau ya pokoknya alat GPS atau di HP, ketinggian yang dipakai itu sebenarnya yang kita peroleh itu adalah masih ketinggian terhadap elipsoid ya, yang ini elipsoid. Sedangkan elipsoid ini dia kan model matematis ya, jadi kita nggak bisa pakai untuk merepresentasikan ketinggian. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita mau bangun drainase aja ya, selokan gitu, selokan itu kan harus dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu ya. Nah itu tuh nggak bisa kalau pakai elipsoid gitu. Yang bisa merepresentasikan jalannya air nih dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu ya pakai mean sea level ini. Gitu. Kalau elipsoid dia enggak. Dia jadi misalkan anggaplah suatu titik ya, menurut titik misalkan ya, ini di titik. Ini tinggi elipsoid nih. Jadi elipsoid. Ini HA ini ya, menurut sini adalah misalkan 700 meter. Kemudian di sini HB. Ini adalah tinggi titik B itu misalkan 600 meter. Harusnya kan jalannya air ke sini ya. Ini kan. Nah, ini tuh enggak, kalau pakai elipsoid bisa jadi kalau pakai elipsoid jalan airnya malah sebetulnya ke atas. Kenapa? Karena menurut tinggi geoid atau otometrik, ternyata tinggi titik A itu adalah 600 meter misalkan, sedangkan tinggi HB itu adalah 700 meter. Jadi kebalik ternyata gitu. Ini bisa jadi kayak gini gitu. Ini salah satu contoh ekstrimnya ya, padahal sebenarnya bedanya ya nggak sampai ratusan meter tuh enggak gitu. Oke, paham ya sampai sini ya maksudnya ya. Jadi kalau untuk keperluan konstruksi gitu ya, itu memang harus kita pakai tinggi terhadap geoid. Makanya ada istilah ini, ada undulasi. Oke, paham ya sampai sini. Kemudian, nah dari yang tadi kita sudah pelajari mengenai masalah bidang acuan ya. Ini kita belajar bidang acuan tadi tuh. Ada geoid, ada elipsoid ya. Ada bidang datar. Ini nanti buat untuk koordinat proyeksi. Nah ini definisi sistem koordinat itu kan suatu kesatuan yang dibentuk sedemikian rupa dalam menyatakan letak atau posisi objek yang tidak tergantung pada objek lainnya. Kalau kita udah tahu bidang acuannya apa, kemudian penempatan garis atau bidang referensi koordinat. Ini terkait dengan sumbunya berapa banyak, mau 3 dimensi atau 2 dimensi. Kemudian bidang referensi koordinatnya mau apa. Ya. Kemudian tata cara penyataan posisi objek, misalkan mau dalam X, Y, Z, atau lintang bujur tinggi, atau NAU, itu semua tergantung. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sekarang kita akan bahas mengenai apa? Koordinat geosentrik dan koordinat geodetik. Nah, ini penting. Yang ini adalah Cartesian 3 dimensi ya. Jadi kita akan bahas ini.